Terima kasih Bapa yang kekal di dalam surga. Tuhan yang terus mengajar kami untuk berdoa, untuk pengertian yang benar tentang hikmat bijaksana daripada Tuhan, agar seluruh hidup kami disempurnakan, seluruh hidup kami menjadi sempurna seperti yang Yesus kehendaki. Dan kami berterima kasih Tuhan, Engkau memproses kehidupan kami menjadi kehidupan yang dewasa dalam iman. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi kami semua untuk bangun di pagi hari ini, untuk bersyukur dan bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa di surga, saatnya Tuhan kami akan berdiam di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan telah memberikan kami karunia Roh Kudus yang mengajar kami berdoa dengan hikmat surgawi-Mu. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami bisa belajar kembali di pagi hari ini. Roh Kudus yang mengajar kami supaya lebih teguh lagi pendirian kami terhadap semua kebenaran kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku, kita kemarin sudah lebih mendalami lagi ya Bapak Ibu Saudara tentang doa yang tepat ya. Doa, bagaimana kita berdoa dengan pengertian firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi membagi firman kebenaran dengan tepat adalah merupakan cara Tuhan untuk membuat kita bisa mengerti dengan akurat ya. Jadi perlu keakuratan di dalam mengerti akan kehendak Tuhan, sehingga dalam hal bagaimana kita berdoa, saudara-saudara tidak lagi mengulang-ulang doa yang keliru ya, doa yang tidak tepat bagi kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus manusia baru saat ini. Kita harus move on ya, kita harus beralih dari doa-doa yang hanya sifatnya duniawi. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita mengalami perkembangan dengan mencintai, merindukan doa-doa yang lebih rohani. Amin. Jadi saudara-saudara, disinilah setiap anak-anak Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan ya bisa lebih memahami lagi bagaimana Tuhan mengarahkan hidup kita kepada sesuatu yang lebih indah, yang lebih luas, dengan satu suasana batin yang tidak terbatas di dalam hadirat Tuhan. Amin. Di dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara dan saya ya mempunyai akses jalan masuk kepada Tuhan dengan sangat terbuka, sehingga saudara-saudara dan saya bisa menaruh pengharapan yang tanpa batas ya, ketika kita saudara-saudara semakin masuk lebih dalam lagi ya kepada pemahaman pengertian yang benar tentang doa. Pokok-pokok doa kita akan mencerminkan fokus kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
kita kembali ke kitab Efesus pasal 1, masih mendalami tentang model daripada doa yang benar dan tepat. Jadi bukan hanya benar Bapak Ibu Saudara, tidak cukup hanya benar, tetapi harus tepat. Karena doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus juga, yang disebut dengan doa Bapa kami, itu benar. Itu adalah doa yang benar Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau dikatakan doa benar, yang benar untuk siapa? Ya, doa yang benar, yang tepat untuk umat kepunyaannya, yaitu bangsa Israel. Dan doa-doa yang dinaikkan dengan doa Bapa kami di Matius pasal 6 itu adalah semuanya itu, saudaraku, lebih menonjolkan kepada keselamatan secara jasmani. Ya, berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan seterusnya. Itu doa-doa yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, saudaraku, kita kemarin sudah melihat, sedangkan Paulus, saudara, mengajarkan kepada kita satu model doa, bagaimana kita menaruh pokok-pokok doa kita yang lebih utama, yang lebih utama Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan berarti kita salah mendoakan hal-hal yang menjadi kebutuhan kita secara jasmani di dunia ini, karena kita tidak bisa lepas dari situ semua. Tetapi saudara-saudara, sebagai bukti saudara sudah menjadi orang-orang yang mengerti secara dewasa arti daripada kasih karunia Tuhan, maka saudara harus masuk pada dimensi kebutuhan hidup yang jauh lebih tinggi dari hanya sekedar apa yang terlihat di pandangan mata, tetapi ini adalah apa yang dilihat oleh mata rohani, mata batin, batiniah, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah merupakan sasaran daripada doa-doa kita yang tertinggi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi doa-doa yang disampaikan itu kan punya sasaran, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mendengar orang-orang berdoa, bisa kita nilai, Bapak Ibu Saudaraku, apakah orang itu memang berdoa hanya sekedar untuk hal-hal duniawi. Sekali lagi saudaraku, itu tidak salah. Kita berdoa untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan secara jasmani, itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita hanya di situ toh, hanya di situ aja, hanya itu aja yang kita ulang-ulang di dalam kehidupan kita ini, tanpa kita berdoa terhadap kebutuhan yang paling utama, yaitu pengertian hikmat, roh hikmat daripada Tuhan, semangat kita untuk mengenal firman rahasia, firman kebenaran, wahyu kebenaran yang menjadi sumber daripada sukacita dan damai sejahtera kita, maka saudara-saudara dan saya akan dengan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin-angin pengajaran, permainan palsu, kelicikan manusia yang menyesatkan. Maka saudara-saudara dan saya harus teguh berpegang, berpegang teguh berpegang teguh kepada kebenaran, supaya kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus, bertumbuh di dalam kasih, di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tahukah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, model doa yang dipahami oleh Raja Daud, di mana ada orang atau sekelompok orang yang menyebut
dia gerejanya adalah gereja Kemah Daud, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat dulu di dalam Alkitab bagaimana model doa yang disampaikan oleh Daud, Raja Daud, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika dia berdoa kepada Tuhan pada saat dia bergumul, ya, pada saat dia merasa bebannya sangat berat, pada saat dia menghadapi musuh-musuhnya, menghadapi orang-orang yang membenci kepada dirinya, bagaimana dia berdoa, Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat di Mazmur 143. Ya. Mazmur 143. Kita lihat ya bagaimana model doa, ya, contoh doa yang dipanjatkan oleh Raja Daud, ya, Bapak Ibu Saudara. Dapatkah kita meniru model doa yang disampaikan oleh Raja Daud, Bapak Ibu Saudara? Karena Daud adalah orang yang setia kepada Tuhan, ya. Kita lihat bagaimana model doa yang dinaikkan oleh Daud kepada Tuhan, ya, pada saat dia menghadapi kesesakan, menghadapi pergumulan, pencobaan dalam hidupnya. Mazmur 143, ya. Ya. Kita lihat di Mazmur 143, di situ judul perikopnya adalah doa minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Sekarang kita lihat ayatnya yang keempat, ayatnya yang ke-12, ya. Ayatnya yang ke-12 Mazmur 143. Dia katakan apa? Binasakanlah musuh-musuhku demi kesetiaan, demi kasih setiamu. Sekali lagi, doa yang disampaikan oleh Daud adalah binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hambamu. Itulah permintaan, permohonan doa daripada Daud, Bapak Ibu Saudaraku. Dia minta supaya Tuhan membinasakan orang-orang yang memusuhi dia. Dia meminta supaya Tuhan melenyapkan semua orang yang mengejar Daud, ya, yang membenci Daud, Bapak Ibu Saudaraku. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menghancurkan hidup mereka. Pertanyaannya adalah, apakah saudara akan berdoa seperti itu sekarang setelah saudara mengenal kasih karunia Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus tidak pernah mengajar, ya, seperti doa yang disampaikan oleh Mazmur Daud, oleh Daud ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud adalah, ya, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi, ya, biarlah kamu membalas kejahatan dengan kebaikan. Sebab kasih karunia Tuhan mengajar kita, Bapak Ibu Saudara, bukan untuk membenci musuh-musuh dan bukan mendoakan supaya mereka dilenyapkan oleh Tuhan, tetapi kita mendoakan mereka supaya hati mereka terbuka untuk menerima kebenaran Injil. Amin. Menerima kabar baik, ya, untuk supaya tetap ada terbuka kesempatan bagi semua orang yang membenci kebenaran, tetap kita berdoa supaya suatu saat hati mereka terbuka untuk menerima Injil Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita kembali ke kitab Efesus pasal 1, saudara-saudara, ya. Bagaimana dalamnya, ya, begitu dalamnya, begitu luasnya, begitu panjang lebar, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sekarang penekanan daripada doa-doa yang berkenan kepada Tuhan akan terlihat daripada
apa yang kita mohonkan, yang kita sampaikan kepada Tuhan, sekali lagi, jangan lagi hanya sebatas di mana kita membutuhkan hal-hal yang terlihat atau hal-hal yang sifatnya sementara. Tapi kita harus berdoa juga, dan bahkan lebih utama lagi, saudara-saudara, berdoa untuk apa yang dikatakan Paulus di dalam ayatnya yang ke-17, di ayat 17 dan 18, dan meminta kepada Allah, ya Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi ini wahyu, ya, revelation. Bapak Ibu Saudara, ini bukan meminta lagi supaya Tuhan berkata-kata secara audible kepada saudara dan saya, karena wahyu Tuhan sudah ada di tangan kita, yaitu Alkitab ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itulah saudara, ya, di ayatnya yang ke-18 dikatakan, dan supaya Ia, Yesus, menjadikan mata hatimu terang. Amin. Ya, supaya kita mempunyai pengertian yang akurat, ya, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya, orang-orang yang duniawi, orang dunia tidak menyenangi model doa yang rohani seperti ini. Ya, mereka tidak menyukai itu, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena keinginan daging itu hanya ingin dipuaskan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi saudaraku, kita ini sudah berkomitmen, ya, dan kita berdoa supaya hidup kita, ya, langkah-langkah yang kita ambil, ya, segala pengharapan-pengharapan yang kita rindukan menjadi nyata dalam kehidupan kita adalah sesuai dengan kehendak Allah, yaitu bagaimana hati kita selalu diterangi dengan pengertian-pengertian yang benar, ya, sesuai dengan bijaksana yang daripada Tuhan, supaya kita benar-benar, Bapak Ibu Saudara, jangan bergantung lagi kepada keterbatasan dari cara kita memikirkan segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan kita ini, supaya kita tetap dalam posisi orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, supaya kasih karunia Tuhan yang mencukupkan apa yang kita perlukan, itulah yang terus Tuhan inginkan menjadi nyata dalam kehidupan kita semua. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, sekarang kita sudah lihat pokok-pokok doa, ya, yang Paulus inginkan supaya itu juga menjadi kerinduan kita bersama, saudara-saudara, supaya menjadikan mata hatimu terang, dapat melihat, Bapak Ibu Saudara, amin, dapat melihat perbedaan-perbedaan seperti tadi sudah kita lihat model doa, ya, yang disampaikan oleh Daud. Masakan kita sekarang berdoa, Bapak Ibu Saudara, Tuhan, kutuklah mereka yang membenci hamba-Mu ini. Tuhan, hancurkanlah hidup mereka yang memusuhi yang memusuhi saya. Ya, saudara-saudara, tidak mungkin kita menyampaikan doa-doa dengan model seperti itu. Tapi ingatlah saudara-saudara, ya, pernah Tuhan berkenan dengan doa, model doa yang seperti itu. Dan Tuhan menjawab doa yang seperti itu. Doa yang meminta kebinasaan kepada musuh-musuh, itu pernah Tuhan berkenan kepada Daud, dan Tuhan membinasakan
orang-orang yang memusuhi Daud, yang memusuhi bangsa Israel. Karena itulah ya saudara, isi dari perjanjian Allah ya kepada Abraham, di mana dikatakan Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan keturunannya, tetapi Tuhan juga akan mengutuk orang-orang yang memusuhi Abraham dan keturunannya. Itulah sebabnya Daud berani berdoa, ya Tuhan, hancurkanlah, binasakanlah semua orang yang memusuhi hamba-Mu ini. Sementara saat ini saudaraku, di bawah kasih karunia Tuhan, saudara dan saya berdoa terus dengan pengertian yang benar, supaya orang-orang yang jahat, orang-orang yang memusuhi Kristus, orang-orang yang menutup telinganya kepada berita kabar baik, kepada keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus yang sudah ditebus oleh darahnya dan diberikan secara cuma-cuma kepada manusia, saudara dan saya terus dipanggil untuk mendoakan agar terbuka hati orang-orang yang keras hatinya, yang tertutup hatinya, supaya terbuka hatinya kepada pengertian yang benar sesuai dengan firman kasih karunia Allah, hikmat yang Tuhan karuniakan kepada kita semua orang-orang kudusnya. Dikatakan di ayat 18 tadi, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam panggilan Tuhan kepada kita sebagai orang-orang percaya yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, di situ Bapak Ibu Saudaraku dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudusnya Tuhan. Inilah kekayaan kita, inilah kebanggaan kita Bapak Ibu Saudara, bahwa saudara dan saya ya semakin hari semakin memahami siapa kita di hadirat Tuhan, bagaimana Tuhan menyadarkan kita tentang masa depan kita yang indah di hadapannya, dan bagaimana Tuhan mengajar kita, mendidik kita untuk selalu sesuai dengan langkah-langkah yang Tuhan kehendaki. Dan karena kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhanlah yang menentukan semua hasil yang terbaik bagi masa depan kita. Sekali lagi, karena di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara dan saya tidak bisa menambahi apapun. Ya, kita tidak bisa menambahkan apapun bagi masa depan kita, kecuali hanya yang telah tersedia, yang dilakukan oleh Yesus Kristus melalui penebusan oleh darahnya dan kematiannya, penguburannya dan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, saudara-saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, mengatakan kepada jemaat Kolose, ya, karena kamu telah dibangkitkan ya bersama-sama dengan Kristus Yesus, oleh karena itu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sudut pandang dari atas, dari ketinggian, ya, dengan mata rohani yang dicelikkan, mata rohani, mata hati yang diterangi oleh firman Tuhan setiap hari, saudara-saudara dan saya mempunyai sudut pandang yang lebih tajam ya tentang ya perkara-perkara di dalam kehidupan ini. Kita sudah lihat Bapak Ibu Saudaraku contoh yang dialami oleh hambanya yang setia, yaitu Rasul Paulus, saudara-saudara, ya, bahwa di dalam segala pencobaan-pencobaan yang dialaminya, perlakuan yang tidak adil yang dihadapkan oleh manusia yang tidak mengenal kasih kepada Rasul Paulus, diperhadapkan semua ya perlakuan
tindakan-tindakan yang sangat tidak adil. Namun Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus selalu mempunyai jawaban. Amin. Dia tahu bahwa apa yang dia alami itu semuanya tidak lepas dari pengetahuan yang benar, dari pengertian yang benar, bahwa semuanya ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepadanya, dan Roh Kristus, Roh Kudus selalu menyertainya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus selalu mengajarkan, karena itu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, dan dia katakan, Bapak Ibu Saudara, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Dan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan segala ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Disinilah Bapak Ibu Saudara kita diajar untuk selalu berhati-hati tentang pokok-pokok doa kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar apa yang penting dalam memenuhi kebutuhan kita di dunia ini, tetapi terutama apa yang paling penting. Yang terutama adalah pengenalan kita akan kasih Kristus yang tidak terbatas, baik di dalam suka maupun di dalam duka, baik di dalam keadaan senang maupun di dalam keadaan susah. Saudara-saudara dan saya harus terus berdoa, biar di balik semua apa yang terjadi, biarlah Tuhan menambah-nambahkan pengertian kepada kita. Amin. Karena kalau Tuhan menambah-nambahkan pengertian kepada kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, saudara dan saya tidak akan digoyahkan oleh apapun. Saudara dan saya akan tetap berdiri tegak, melayani Tuhan. Saudara dan saya akan tetap berdiri tegak untuk mengucap syukur senantiasa dan tetap merasa dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Dengan demikian, kecukupan yang kita perlukan, Tuhan itulah yang mengerjakan di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga saudara dan saya dikatakan di ayatnya yang ke-7 di Filipi pasal 4 dikatakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Inilah saudaraku yang menjadi harapan kita, yang kita inginkan setiap detik terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Inilah yang kita inginkan, yang kita kehendaki, yang kita doakan, yang kita minta kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jangan minta sesuatu yang tidak akan Tuhan kerjakan lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita minta Tuhan menghapuskan dosa kita, itu tidak akan mungkin dilakukan Tuhan. Karena itu sudah selesai, sudah finish, Bapak Ibu Saudara. Yang kita minta, di mana kita setiap hari butuh adalah, dikatakan tadi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itulah yang kita perlukan. Itulah yang kita butuhkan. Damai sejahtera Tuhan yang mengatasi segala gejolak pikiran, segala pergolakan daripada hati, kekhawatiran kita, mengendalikan emosi kita yang tidak positif, yang tidak membawa dampak yang positif. Saudara-saudara, oleh karena tekanan kehidupan ini, itulah yang kita butuhkan agar Tuhan menolong kita
untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita ini. Amin. Maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran kita, melampaui Bapak Ibu Saudaraku, mengatasi, mengontrol, mengendalikan akal pikiran kita sendiri yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sudahkah saudara dan saya sekarang semakin disadarkan bahwa ketergantungan kita kepada hikmat Tuhan itu adalah merupakan sesuatu yang absolut, sesuatu yang mutlak 100%. Saudara dan saya harus bergantung kepada hikmat pengertian yang daripada Tuhan saja. Dan itulah pokok-pokok doa kita, Bapak Ibu Saudara, setiap hari, supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Dan bukan karena kita dikendalikan oleh penilaian, pandangan, dan juga tuduhan yang diarahkan oleh manusia kepada kita, tetapi kita bekerja di dalam dan berdasarkan kebenaran Tuhan saja. Amin. Bapak Ibu Saudara, sepanjang hidup kita, saudara, inilah proses pembentukan Tuhan untuk membuat kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam Kristus. Amin. Orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa kasih Kristus, dengan segala kekayaan yang terdapat di dalam kebenarannya, itulah yang akan mengendalikan pikiran, hati, dan saudara dan saya, sehingga bisa melakukan secara tepat, menyampaikan firman Tuhan secara tepat, Bapak Ibu Saudaraku, yang dipotong lurus, ortotomeo. Membagi firman kebenaran dengan tepat adalah merupakan cara Tuhan untuk membuat hidup kita, membuat hati dan pikiran kita mengalami damai, sejahtera, dan sukacita yang dipenuhkan dari hari ke hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita doakan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, oleh karena sekarang kami boleh melihat dari hari ke hari cara Tuhan menuntun kehidupan kami. Tidak akan semudah itu lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran permainan palsu dengan kelicikan manusia yang menyesatkan di dunia ini. Tetapi kami akan berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih Kristus Yesus. Kami akan bertumbuh ke arah Kristus di dalam segala hal, oleh karena Kristus adalah Tuhan kami dan kami adalah hamba-hambamu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengabdi sepenuhnya hanya kepada Kristus saja, bukan kepada dunia, dan bukan kepada musuh-musuh, dan bukan kepada siapapun. Kami hanya mengabdi, menyerahkan seluruh tanggung jawab kami hanya dengan pertolongan Roh Kudus yang memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, sehingga apapun yang kami lakukan dengan penuh keberanian, kami mengambil keputusan untuk menjalankan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan saja bagi kami semua. Biarlah ini menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan menetapkan di dalam hati kami semua bahwa kebergantungan kami kepada Kristus Yesus Tuhan kami, kepada hikmat-Mu, kepada rahasia-rahasia yang Engkau bukakan semakin luas, semakin dalam. Kami tertanam di dalam seluruh pengertian yang benar, dan kami akan melakukan apa yang benar sesuai dengan pengertian yang benar, dan dengan demikian nama Tuhan kami dipermuliakan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk semuanya itu. Amin.
Terima kasih, selamat pagi saudara-saudaraku. Salam sehat buat kita semua. Kita akan jumpa besok pagi lagi. Ya, salam kudus. Terima kasih Bapak Yohanes. Terima kasih, hati-hati di jalan saudaraku menuju kantornya. Terima kasih, salam semuanya.